Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa maulana wa ala alihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Furudus shaumi, fardunya puasa atau rukun puasa. An-niyatu, pertama niat. Wal imsaku anil muftirati, dan mencegah dari perkara yang membatalkan jami'an hari yang dalam skabeh rino. Jadi bab ini menerangkan terkait dengan rukun-rukun atau fardunya puasa. Fardunya puasa ada dua, yaitu pertama niat. Niat dilakukan ketika malam hari. Ya, kenapa malam hari? Karena ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, malam yujmi isyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak menetapkan niat puasa sebelum fajar, maka dia tidak dianggap sebagai puasa. Rawahu Abu Dawud. Jadi niat harus dimulai ketika malam hari sebelum fajar. Biasanya kalau puasa Ramadan atau puasa wajib yang lainnya harus diniati mulai dari setelah terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Dan niat ini sangat penting. Kenapa? Karena setiap amal perbuatan itu harus ada niat sesuai dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniyati wa likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara, setiap perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Nah, niat puasa bagaimana? Lafaz niat puasa adalah nawaitu shauma wadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhi salati fardhillahi ta'ala. Saya niat berpuasa penuh besok hari karena kefarduannya bulan Ramadan. Karena Allah Ta'ala, diniati untuk Allah, karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah mencegah dari yang melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, ya, mulai dari imsak, fajar atau subuh itu sampai pada terbenamnya matahari atau maghrib. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja akan dijelaskan pada bab selanjutnya. Hal-hal yang membatalkan puasa, yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi salah satu dari rukun puasa adalah mencegah dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa itu apa aja? Yang membatalkan puasa adalah yang pertama adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. At-taqayyu'u amdan, muntah dengan sengaja. Jadi ketika kita sudah masuk pada puasa atau setelah imsak, ya, mungkin karena kita kekenyangan ketika sahur, kemudian dengan sengaja kita memuntahkannya, maka itu batal. Yang kedua, wusulul aini ilal jaufi min ahadil manafidi, ya, sampainya sesuatu benda ke dalam perut melalui salah satu lubang tubuh, baik itu mulut, hidung, telinga, kemudian mungkin dubur itu jalan belakang atau kubul jalan depan, ya. Melalui itu maka puasa kita akan batal.
Yang dimaksud dengan sesampainya sesuatu itu apa? Masuknya sesuatu, ya. Masuknya sesuatu. Entah itu makanan, entah itu bukan makanan. Ya. Atau misalnya kalau ketika kita habis bangun tidur, setelah tidur subuh, terus kita mandi, kemudian kita membasahi kepala, ternyata ada air yang masuk ke telinga, maka itu batal. Seperti itu. Atau apa? Atau debu misalnya. Ya enak-enak anget, ternyata ada debu masuk. Atau mungkin hewan kecil yang terbang ternyata masuk ke dalam rongga mulut, maka batal puasanya. Yang ketiga al-murtadu, murtad, ya, keluar dari Islam. Murtad, keluar dari Islam. Kenapa murtad menjadi hal yang membatalkan puasa? Karena apa? Karena ini sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 217. Wa may yartad, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang keluar dari agamanya dan dia mati belum sempat tobat, belum sempat kembali ke Islam, maka dia wahwa kafirun, dia kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka amalnya putus, ya, sia-sia baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika humun nar hum fiha khalidun. Ya. Dia akan menjadi ahli neraka atau penduduk neraka dan dia akan kekal di dalamnya. Jadi karena salah satu syarat daripada puasa adalah Islam, selain orang Islam tidak wajib puasa, maka orang yang keluar dari Islam puasanya batal, ya, karena itu syarat mutlak dan bukan. Yang keempat wal haidu, ya, haid itu apa? Haid itu darah yang mengalir atau keluar dari alat kelamin perempuan sebab apa? Sebab datang bulan, ya, atau biasa disebut dengan PMS. Itu haid. Biasanya waktunya kadang bisa sehari semalam paling cepat, kadang 3 hari, kadang 7 hari, kadang 14 hari, tergantung waktunya. Jadi kalau ketika sedang berpuasa, tengah-tengah puasa ternyata keluar haid, maka batal puasanya. Wan nifasu lan nifas, ya. Nifas itu apa? Nifas itu darah yang keluar dari rahim atau dari alat kelamin perempuan setelah dia melahirkan. Waktunya biasanya dalam 60 hari, ya, setelah melahirkan. Jadi ketika melahirkan itu perempuan akan mengeluarkan suatu darah, itu namanya darah wiladah. Darah wiladah. Nah, pasca melahirkan itu dia akan terus juga mengeluarkan darah selama beberapa hari. Nah, itu namanya darah nifas. Ya. Kemudian yang selanjutnya yang nomor 5, ya, wal jima'u, ya, wal jima'u, jima atau bersetubuh dengan sengaja di siang hari. Jadi ini untuk suami istri, ya, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika berpuasa bulan Ramadan ternyata di siang hari melakukan hubungan badan suami istri, maka puasanya batal, ya, maka puasanya batal. Kenapa batal? Ya karena puasa itu esensinya adalah mencegah nafsu, ya, melatih diri menahan nafsu, ya, bukan mengumbar nafsu. Kalau berhubungan badan atau jima itu berarti mengumbar nafsu. Nah, orang-orang yang bersetubuh di siang hari ini dengan sengaja ini, dia wajib, ya, menebus puasa yang batal tadi dan membayar kafarat. Kafarat itu apa? Kafarat itu denda. Dendanya apa? 1, itqu raqabatin,
mukminatin ya. Jadi memerdekakan budak yang mukmin. Rogobatin mukminatin, memerdekakan budak yang mukmin. Memerdekakan budak yang mukmin. Kalau zaman dulu masih banyak perbudakan. Kalau hari ini agak jarang atau bahkan tidak ada di Indonesia ini secara dohir. Nah, kalau tidak bisa memerdekakan budak gimana? Fa'ilam yajidha, maka ketika tidak ketemu budaknya atau tidak bisa memerdekakan budak, fasiyam syahraini mutatabi'aini, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Atau apa? Atau fa'ilam yastati, maka ketika tidak mampu untuk puasa 2 bulan berturut-turut, maka fa'it'amu sittina miskinan, maka dia harus memberi makan orang miskin ya. Berapa? Sittina, 60 orang miskin. Likulli miskinin mudun, setiap orang miskin jatahnya adalah 1 mud. 1 mud itu ukuran zaman Rasulullah. 1 mud itu sama dengan 1/4 sok. Sok itu sok ya, 1/4 sok. 1 sok sama dengan 2,5 kilogram kalau ukuran Indonesia ya. Itu ukuran zakat, sama dengan ukuran zakat fitrah. Nah, kalau 1/4 sok berarti 1/4 dikali 2,5 kilogram. Berapa? Ketemunya adalah 0,625 gram ya. Jadi setiap orang miskin yang habis dikasih makan tadi itu jatahnya adalah 625 gram. Itu kafarat bagi orang yang sengaja berhubungan suami istri, berhubungan badan ketika siang hari bulan Ramadan atau sedang puasa. Kemudian apa? Kemudian ya, wal istimtina'u ya. Apa istimtina itu? Istimtina itu wal istimna'u ya. Istimna itu sengaja mengeluarkan mani ya. Jadi entah dengan cara apa, yang jelas dia keluar mani ya, entah habis cium-ciuman dengan suami istrinya, atau mungkin habis melakukan ya, mungkin sayang-sayangan ketika siang hari terus ternyata keluar mani, atau apa, atau mungkin melihat hal-hal yang bisa membangkitkan gairah nafsu syahwat dan keluar mani, atau mungkin memandang perempuan terus kemudian keluar mani, maka itu batal. Atau dengan cara apalah, pokoknya sengaja dia mengeluarkan mani, itu puasanya batal. Wal jununu lan edan ya. Jadi orang gila tidak wajib puasa kemarin ya, karena saat puasa adalah akil balik ya. Akil balik, punya akal. Maka ketika dia di tengah-tengah puasa ternyata edan itu hilangnya akal, maka puasanya batal ya. Termasuk orang yang step ya, orang yang step, meskipun nanti akalnya kembali lagi, tetap puasanya batal karena dia telah mengalami beberapa waktu kehilangan akal ya. Jadi itu ya, hal-hal yang membatalkan puasa. Adapun hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa, jadi puasa tetap sah tetapi pahalanya batal, yaitu apa? Ada 4. Yang pertama bohong. Bohong ini bisa membatalkan pahala puasa. Yang kedua adalah ghibah. Ghibah itu ngerasani wong liya. Rasan-rasan, biasa ibu-ibu senang rasan-rasan ya.
petan-petan karo tonggone seneng rasan-rasan iku nggarai batale poso. Terus apa lagi? Ingkar janji. Ingkar janji ini bisa atau sumpah ya, sumpah palsu atau ingkar janji ini bisa membatalkan pahala puasa. Terus apa yang keempat adalah melihat lawan jenis dengan nafsu. Melihat lawan jenis dengan nafsu itu juga bisa membatalkan pahala puasa. Jadi harus hati-hati. Maka ketika puasa, yang puasa itu tidak hanya jasmaninya tapi juga rohaninya. Tidak hanya badannya yang mencegah dari makan minum, tetapi hatinya, perasaannya, pikirannya juga harus tercegah dari hal-hal yang buruk seperti itu ya. Jadi itu pelajaran pada hari ini, yaitu terkait dengan rukun puasa dan hal-hal yang membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.